Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau melakukan proses pengulangan untuk bahan bonsai sancang di lahan ground. Bahan ini hasil dari proses budidaya cangkok hampir keseluruhannya. Untuk di video saya sebelumnya memang saya sukanya yang dari kecil-kecil sejari untuk dicangkok dan diperbanyak menjadi bahan dasar bonsai, entah jenis yang terutama di lahan saya sementara sancang sama waru ya, karena untuk perkembangannya sangat cepat. Oke, nah, seperti apa nanti mau saya rubah untuk konsep bahan dasar ini, mengulang lagi. Nah, karena saya lihat untuk bahan dasarnya memang saya perhatikan lebih maksimalnya saya ulang. Jadi kita lebih baik tarik ke belakang, mundur daripada bahan ke depan kurang maksimal. Seperti apa? Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Kalau secara logika ini sudah tepat ya sebenarnya untuk bahan ini. Memang dari awal saya berproses budidaya cangkok sudah saya ambil setel, sudah ada cabang yang di sini. Dengan teknik cangkoknya saya pengupasannya agak sedikit mepet sama cabang. Jadi memang ini bisa dibikin bogel ya nanti, mamen, demek ataupun semol. Setelah saya amati sebelum saya lakukan untuk mengerjakan bahan ini, biasa ya kalau kita mau mengerjakan pohon pasti pohon kita kelilingi dulu. Enaknya bagaimana kita harus memaksimalkan nanti menjadi bahan dasar yang lebih bagus ke depan. Nah, kalau ini sudah jelas ya, sebenarnya sudah cabang pertama. Cuman untuk konsep dimana keseimbangan antara akar dan cabang kurang begitu enak ya sebenarnya. Untuk keseimbangan antara cabang sini dan akar ini sudah juga agak lumayan, tapi di sini bisa juga kita lakukan treatment dimana pengen membesarkan akar ini ataupun ini, kita bisa treatment dengan beberapa pemangkasan akar, menghentikan pembengkakan akar. Nah, terlepas dari itu untuk bahan ini saya rasa nanti akan saya ulang lagi. Kita lihat bahan ini dari sebelah sana dulu, terus nanti kita lihat dari sebelah sini sama sebelah sini kondisinya enaknya dari sebelah mana. Nah, jadi sebelum kita lakukan eksekusi kita harus pikir panjang tentunya. Oke, kita coba cek untuk bahan ini dari sebelah sini seperti apa. Nah, ini dia untuk kondisi dari sebelah sini. Tadi kalau teman-teman perhatikan ya, untuk kondisi bahan dari sebelah sini sama sebelah sini kurang lebihnya sama. Saya rasa untuk ngepennya, untuk besar pangkal batang di bawah juga kurang enak. Di sini juga terlalu masuk. Nah, dan di sini saya mau ambil kesimpulan untuk bahan ini nanti kedepannya akan saya ambil dari sebelah sini, bisa juga nanti dari sebelah sana. Karena apa? Untuk terlihat nampak untuk ngepennya dapat ya pangkal batang di bawahnya. Nah, terlihat ya untuk bahan ini dari sebelah sini nampak terlihat untuk ngepennya juga lebih enak ya daripada kita ambil muka dari sebelah sini ataupun dari sebelah sini. Oke, saya langsung mau lakukan untuk eksekusi mengulang.
depan kurang lebihnya untuk muka 80% saya ambil dari sini, walaupun nanti bisa juga kita ambil dari sebelah sana. Kalau dari sebelah sana otomatis tadi ada bekas luka lebar ya, tapi tidak menutup kemungkinan luka lebar itu kalau seiringnya dengan pembesaran batang bisa membuat karakter batang ini akan lebih maksimal. Kita tunggu nanti biar nanti alam yang memproses, kita hanya mengikuti. Dan apa yang saya lakukan ini dengan mengambil kesimpulan mundur ke belakang eksekusi di cabang pertama di sebelah sini tadi, ini konsepnya saya ulang menurut saya pribadi ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang mempunyai bahan dasar dengan konsep kurang lebihnya persis seperti ini, nah itu selera, monggo mau diteruskan pakai cabang yang di sini atau diulang monggo, itu selera teman-teman semua, karena kita berkarya seni tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Nah, terus di sini sengaja saya lakukan pelukaan dengan pembuatan alur tapi tidak terlalu tinggi, dengan teknik pemahatan yang memang saya lakukan dengan beberapa contoh yang pernah saya praktek juga. Di sini saya lakukan pemahatan seperti ini tapi tidak terlalu tinggi ya, cuman di paling tinggi yang ini ya, ini sama ini agak sedikit tinggi sama 1 2 3, ini yang pendek di sini sama sini. Ini sekian ya untuk lebar pelukaannya, juga yang bawah lebar terus ke atas semakin mengerucut, dan kedalamannya pun sama. Di sini area seputaran sini sangat dalam sekali, terus ke atas juga semakin tidak terlalu dalam. Jadi nanti berharap dengan luka lebar dan luka dalam akan membengkak besar. Jadi nanti di area seputaran sini saya berharap untuk membengkaknya lebih besar dan ke atas lebih kecil, jadi nanti bisa ngepen mengerucut membengkak. Sementara untuk keseluruhan akar ini memang saya biarkan dulu, ini bertujuan dimana beberapa akar yang masih saya sisakan terlihat akar dokar ya. Ini kalau menarik untuk cari asupan nutrisi bisa membengkak, bisa, nah seperti akar di sini ya, bisa membengkak besar. Tapi ini sudah saya potong agak sedikit jauh di sini, seputaran sini, hanya untuk menghentikan pembengkakan pada akar ini. Jadi seandainya ini nanti bengkak ya, akar-akar keseluruhan ini bisa bengkak besar, menarik daripada pangkal ini bisa menjadi lebih lebar lagi. Nah, sementara seperti ini dulu. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada kurang lebihnya atau kurang tepat saya penyampaian, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Ke depan insya Allah kalau masih bertahan, bahan ini akan selalu saya update untuk teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya, entah ID jenis bahan bonsai apapun. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.